Ini mah langsung masuk. Saya busuk. Mas, ibu diem di sini. Boleh? Boleh. Ya. Ada MC-nya atau saya langsung, Ibu? Silakan langsung. Ada ya? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semuanya nikmat yang banyak. Di antara nikmatnya adalah nikmat kita bisa hadir di pertemuan online kajian Bangkok pada hari Rabu di tanggal 3 Desember 2025 ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir dalam pertemuan ini, dalam rangka thalabul ilmi dan ibadah ini, mendapat ridhonya dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu pengajian Jamaah Bangkok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar memperdalam ajaran agama mengenai hidup muslim, hidup minimalis ya. Hidup minimalis atau dalam ajaran Islam ini kita dengan bahasakan kesederhanaan dalam Islam. Sederhana, tenang, dan penuh berkah. Baik, kita dalam kehidupan ini selalu menemukan ya bahwasannya kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, baik itu kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier akan selalu beriringan. Maka bagaimana pandangan Islam dalam ketiga kebutuhan ini? Nah, ada sebuah tren yang baru yang bisa kita sebut hidup minimalis ya. Dan tema ini diambil dari penyampaian jamaah ya, terkait tema apa nih kira-kira gitu ya. Ada beberapa tema, ada 2 waktu itu yang diberikan kepada saya. Kira-kira tema apa yang bisa kita bahas pada kali ini? Kali ini kita akan bahas tentang hidup minimalis. Dan bahasa minimalis ini sudah menjadi tren kekinian, baik itu di lingkungan ibu-ibu yang selalu berkumpul ya dengan para jamaahnya maupun generasi muda saat ini. Nah, Islam pada sejatinya telah mengajarkan kepada kita semuanya tentang hidup sederhana, tentang hidup itu tidak berlebihan, hidup itu fokusnya pada keberkahan. Nah, 3 aspek ini yang seharusnya kita ikuti. Karena ini Islam telah mengajarkan kita sejak 1400 tahun yang lalu. Bagaimana kita hidup dengan kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan dalam semua aspek. Baik makanan, konsumsi minuman, berpakaian, bertempat tinggal, berkehidupan, maupun kita bersosial. Dan semua aktivitas kita yang kita jalani itu fokus pada keberkahannya. Jadi bagaimana kita makan yang berkah, bagaimana kita mencari harta yang berkah, bagaimana kita belanja harta pada jalur yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak juga orang yang punya barang ya, punya banyak barang, punya banyak cicilan, punya banyak keinginan, tetapi hatinya tetap gelisah. Ya, dan Islam inilah datang mengajarkan sebaliknya, mengajarkan kesederhanaan yang dengan kesederhanaan ini akan melahirkan ketenangan. Ya,
Itu yang perlu kita tegaskan, ibu-ibu semua, ya, di mana di dalam kesederhanaan ini akan hadir ketenangan. Oleh karena itu, kita perlu menegaskan di mana di dalam kehidupan ini, apabila kita ingin menghadirkan ketenangan dalam rumah tangga, ketenangan dalam ekonomi, terima kasih Ibu, ketenangan dalam berkeluarga, bermasyarakat, ya, perlu menghadirkan prinsip ini. Jadi tidak berlebih-lebihan. Insya Allah dengan ini kita akan mendapati ketenangan di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam rumah tangga kita maupun kehidupan di dalam bermasyarakat kita. Nah, apa sih yang disebut dengan hidup minimalis ya dalam Islam? Hidup minimalis itu artinya kita sebenarnya kalau dalam Islam itu ya tidak boros. Tidak boros, kalau kita butuhnya itu 1, maka jangan mengonsumsi 5. Kalau kita punya keluarga 5, boleh kita beli 5. Tapi kalau untuk individu, kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh boros di situ. Ya, mengonsumsi yang berlebih. Dan apa yang Islam ajarkan itu ada maksud dan tujuannya. Bahkan Islam secara tegas menyampaikan wala tubadir tabdira. Janganlah kau boros. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu saudara setan. Maka kita perlu hadirkan prinsip tidak boros nih Bu, ya. Jamaah semua di dalam segala aspek, makanan kah, minuman kah, tempat tinggal kah, pakaian kah, dan juga hal lainnya. Ini penting. Dan yang kedua, kita tidak hanya diajarkan dalam Islam tidak boros, tapi kita diajarkan bagaimana fokus pada kebutuhan. Nah, ini banyak di antara kita sering sekali membeli tanpa melihat apakah saya butuh, apakah saya ini ketika tidak mengkonsumsi itu akan kesulitan gitu ya, atau hanya mengikuti gaya dan tren. Nah, Islam tidak mengajarkan itu. Apa yang kita beli itu apa yang kita butuhkan, apa yang kita butuhkan. Dan ketika kita tidak membeli itu, kita rasakan kita sulit, kita menerima kesulitan, maka wajib kita beli kebutuhan itu. Tapi ketika nilainya itu bergeser, bukan karena menghilangkan kesulitan, tapi karena memang kita hanya mengikuti gaya dan tren kekinian atau hak nafsu belaka, ya, atau karena didorong emosi, ya, atau karena marah membelinya gitu ya, maka Islam tidak menganjurkan untuk kita melakukan itu. Karena apa? Karena yang ketiga, Islam itu ya memberikan ajaran, mengajarkan kepada kita untuk mencari keberkahannya. Yang berkah artinya yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan kebaikan yang banyak. Itu arti keberkahan. Ketika kita beli makanan, ketika beli minuman, pakaian, ada manfaat. Dengan kita makan, kita hilang laparnya, kita bisa beraktivitas, kita sehat, kita bisa beribadah, kita bisa memberikan manfaat buat orang lain, dan seterusnya. Inilah yang disebut keberkahan. Tapi ketika kita konsumsi, dengan konsumsi itu malah mendatangkan mubadir, malah mendatangkan nilai-nilai yang tidak diajarkan, pamer, dan lain sebagainya, maka itulah yang disebut tidak mendatangkan keberkahan. Jadi pastikan cari berkahnya, cari kebaikannya, manfaatnya. Dan yang keempat, hidup minimalis itu berarti dalam Islam itu ya tidak diperbudak dengan harta dan keinginan kita. Jadi ini yang perlu kita sama-sama garis bawahi, ya, jangan sampai ketika kita banyak harta, banyak barang, terus kita diperbudak oleh harta kita. Kita lupa dengan mengingat Allah, kita lupa dengan mencari keriduan Allah. Kita lebih fokus dengan harta benda kita. Jangan sampai. Karena Islam tidak mengajarkan kita bahwa harta is a trust from Allah. Harta adalah amanah dari Allah, ya, kepada kita semuanya yang akan dimintai pertanggungjawabannya kepada kita nanti di yaumil akhir. Oleh karena itu perlu kita garis bawahi di dalam harta ini
Ya, jangan sampai kepemilikannya itu kita masukkan ke dalam hati. Karena harta yang kita miliki pada dasarnya adalah amanah, titipan dari Allah yang akan kembali kepada yang punya. Jadi jangan sampai ya kita diperbudak oleh harta dan keinginan kita. Kalau saya lihat mungkin ibu-ibu ketika ditanya inginnya beli kendaraannya berapa, kalau ingin bisa 5, bisa 3, bisa 7 dan seterusnya. Tapi tanya pada hati kecil, apakah harta tersebut menjadi kebutuhan kita gitu ya. Ya, itu. Jadi poinnya adalah kita tidak diperbudak. Dalilnya adalah makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Jadi silahkan makan, silahkan minum. Kulu washrobu wala tusrifu, tetapi jangan berlebihan. Alhamdulillah, ada air putih, alhamdulillah. Minum segelas, habis. Jangan sampai kita jatuh pada berlebih-lebihan konsumsinya. Dan Islam juga memberikan keteladanan melalui sosok yang mulia yang menjadi suri tauladan kita bersama, yaitu Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita dalam kesederhanaan. Beliau ini hidup dengan sangat sederhana. Ya, kalau kita melihat rumahnya beliau, ya barang beliau, pakaian beliau, ya menunjukkan kesederhanaan dalam aktivitas kesehariannya. Dan hati beliau juga lapang. Di mana Umar dulu pernah menangis melihat Nabi tidur di atas tikar. Nabi kemudian bersabda, ya, ketika menangis, ada apa Umar kau menangis? Kemudian Nabi bersabda, apakah engkau tidak ridha? Kata Nabi, bagi kita akhirat, bagi mereka dunia. Bahwa kita semuanya ingat, kita punya tujuan. Bukan hanya dunia, kehidupan kita ada yang lebih jauh daripada itu, yaitu apa? Akhirat. Ya, al-akhirah khairul laka min. Jadi akhirat itu adalah yang paling baik karena kita akan tinggal di sana selama-lamanya tanpa ada batas waktunya, tidak seperti di dunia. Itulah kenapa Nabi di situ menyampaikan, menegaskan esensi dari hadis ini bahwa jangan sampai tujuan dunia kita ini lebih besar. Ya, Allahumma la tusallit alaina bidunubina. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. Ya, jangan sampai Allah, ya Allah, janganlah jadikan dunia ini menjadi lebih besar, ya, kemauan kita, tujuan kita daripada akhirat. Jangan sampai. Dan Nabi juga berdoa minta rezeki yang diberikan dengan rezeki yang cukup, kebutuhan pokoknya cukup. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad berupa makanan yang secukupnya. Masya Allah, beliau masih berdoa secukupnya. Cukup untuk makan, cukup untuk minum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita perlu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah. Terus memohon. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dan ini bukti bahwa Nabi memanjatkan doa, kita juga perlu. Jangan lupa kita berdoa diberikan kecukupan kebutuhan pokok ya. Jadi kalau sudah pokok kita terpenuhi, ya alhamdulillah. Ya. Dan yang paling penting ini adalah ibu-ibu, kebutuhan pokok terpenuhi, tapi lebih pokok lagi kita jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Nah ini, ya, ini kebutuhan yang pokok lagi kita jaga dari api neraka gitu ya. Ini penting bagi kita semuanya bagaimana kita menjaga agar kebutuhan kita ini tercukupi ya dengan tidak menghalalkan segala cara. Itu. Kemudian ya kita lihat lagi di sini selain teladan ya kita juga bisa melihat hidup minimalis membawa berkah di mana mengurangi kecemasan ya. Tidak cemas. Sedikit barang sedikit beban gitu ya. Sedikit barang sedikit beban, banyak barang banyak beban. Beban apa? Penjagaan kita yang harus kita jaga ya. Kemudian ya kita oh ya siap. Itu ada
Siap. Kita pulang ada tempat yang dimana ini sedikit gas. Oh iya iya iya. Siap. Makan baru pulang. Ayo, Angkat. kasih ya. Terus. Jadi kita perlu menghadirkan ini ya, kehidupan yang kesederhanaan ya, yang serba sederhana, bukan berarti miskin ya, minimalis. Insya Allah membawa keberkahan dengan mengurangi kecemasan. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya, lagi-lagi yang kita cari sebenarnya adalah ketenangan dalam kehidupan ini. Jadi pastikan ya kehidupan kita tenang dengan bagaimana kita menggapai ketenangan dengan mengikuti pola cara hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terhindar dari hutang. Sering berdoa agar terhindar dari lilitan utang. Kalau sudah terlilit dengan utang, orang juga mau bergerak, mau bersedekah susah karena dia terbatas dengan ya kewajiban dia tadi. Makanya doa Nabi, Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Ya, Nabi berdoa agar diberikan kecukupan dari yang halal. Ya, tidak terlilit dengan utang. Ya, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Doa Nabi agar tidak terlilit utang. Wa na'udzubika min ghalabatid dain, agar tidak terlilit dengan utang. Karena apa? Karena kalau sudah terlilit dengan utang ini, kehidupan kita itu nanti bisa berdampak pada kebohongan dan kedustaan atau mengingkari janji. Ya, misalnya dia diminta untuk membayar utangnya, tapi dia bilang besok. Tapi ternyata setelah ditagih besok, ternyata mengingkari janji. Jadi jatuh pada dosa dari utang itu. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi, bagaimana dengan kehidupan yang sederhana, minimalis, dapat menghadirkan kita terhindar dari utang. Nah, itu tadi ya, dampaknya adalah kita bisa jatuh pada kebohongan dan juga mengingkari janji. Bohongan bisa jadi ketika ditagih ada uang, tidak ada, padahal ada. Ini adalah bohong. Dan bohong itu adalah pangkal dari dosa. Ya. Al-kadhib ra'sul dzunub. Ya, bohong itu adalah pangkal dari dosa. Menimbulkan dosa-dosa berikutnya. Dan yang ketiga, fokusnya pada ibadah. Ya, dunia hanya permainan. Sedangkan akhirat lebih kekal, lebih baik. Oleh karena itu, ayo sama-sama yang kita semua masih diberikan kecukupan harta, bahkan kelebihan harta, mari sama-sama kita gunakan harta ini di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga harta ini mendatangkan keberkahan, manfaat buat kita yang memiliki atau yang dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan mendatangkan manfaat ketika di akhirat nanti. Yaitu apa manfaatnya? Akan melindungi kita ya di akhirat. Dan yang keempat, membawa keberkahan rezeki. Dalam membelanjakan harta tidak boros, tidak kikir. Jadi kita pertengahan. Nah, al-umur, al-iqtisadu fi kulli umur. Jadi kita pertengahan. Tidak terlalu berlebihan ya dalam mengonsumsi, tidak juga terlalu hemat di bawah hemat gitu kali ya. Jadi kita perlu pertengahan. Kalau hemat-hemat banget bisa jatuhnya ke pelit, untuk pribadi saja tidak mau, untuk nafkah wajib pribadi tidak. Nah, ini jangan sampai. Jadi kita perlu sama-sama menegaskan prinsip tidak boros dan tidak kikir. Jangan sama. Jadi itu larangan, untuk kikir juga tidak boleh. Untuk diri sendiri apalagi ya, wajib untuk diri sendiri. Kita untuk makan kita. Kita dapat rezeki untuk makan kita, untuk makan keluarga kita, untuk orang lain juga. Alhamdulillah. Hidup minimalis. Dan berikutnya ya, oke, kita masuk ke pilarnya. Pilarnya, saya akan gambarkan bagaimana dengan kehidupan minimalis ini, ya, kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita tegakkan dalam hidup minimalis ini? Ada pilar-pilar yang harus kita dirikan, yang harus kita tegakkan. Yang pertama adalah qanaah, merasa cukup. Ya, bukan kaya. Itu banyak harta, tapi kaya adalah kaya hati. Nah, ini paling penting. Laisal ghina bi kasratil mal, walakinna ghinan nafs.
Laisal ghina an kathratil mal, walakinnal ghina ghinan nafs. Jadi kaya itu bukan yang kaya banyak harta, tapi kaya itu adalah kaya hatinya, merasa cukup. Nah, ini yang paling penting, merasa cukup. Karena ketika kita diberikan nikmat merasa cukup, itu adalah sebaik-baik nikmat. Alhamdulillah. Raditu billah. Raditu bi nikmatillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya saya ridho, saya merasa ridho dengan pemberian Allah. Saya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya, ini perlu kita hadirkan rasa qanaah ini. Karena kalau kita belum memiliki sifat qanaah, kita akan selalu mengejar dan mengejar. Padahal saya tekankan tadi yang sebelumnya, dunia ini adalah kehidupan sementara dan akhiratnya adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Ini yang sama-sama kita perlu pertegas kembali bagaimana nilai qanaah ini ada dalam diri kita, ada dalam keluarga kita, ada dalam lingkungan kita. Sehingga kita semuanya ketika mengonsumsi, ya, membelanjakan harta, diungkapkan atau diikuti dengan rasa syukur. Karena merasa cukup. Nerimo ing pandum kalau bahasa ininya ya, Jawanya ya. Yang kedua itu zuhud. Zuhud ini tidak terikat dunia. Artinya adalah kita meyakini bahwa harta yang Allah berikan kepada kita adalah amanah, trust from Allah, ini amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Apakah dengan harta kita selamat atau dengan harta kita malah jatuh dalam kehancuran. Itu dia. Ujian dalam harta adalah bagaimana kita bisa membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mencukupi kebutuhan pribadi kita, keluarga kita, ayo kita belanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang menyediakan ya platform-platform untuk kita bisa berdonasi, kita bisa bersedekah. Ayo. Ya, ini kalau zuhud ini tidak terikat dengan dunia, artinya ya apa yang kita miliki ini saya mau pastikan dulu di awal ya, kita miliki adalah amanah. Ya. Hiduplah di dunia seperti orang asing atau musafir. Ya kita seperti orang asing hidup di dunia itu. Ka'annaka gharib. Isfid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah di dunia seakan-akan kita tuh kayak orang asing. Kayak kita hidup di sini tuh sebentar. Kita cuman jadi musafir saja ya, sehari 2 hari. Itu perlu ibu-ibu. Ini kalau kita sudah punya rasa ilmu ini, ajaran ini dalam hati kita terapkan, insya Allah kita akan merasakan manfaatnya. Ya, karena kagorib, seperti kita tuh orang aneh, orang asing, musafir. Seperti ibu-ibu para jamaah yang ada di Bangkok gitu ya. Seakan-akan ya kita ada batas waktunya. Tapi kalau ibu visanya sudah bisa jadi permanent resident, ya beda lagi ya. Tapi misalnya saya contohkan ya, kita cuman visanya cuma 2 tahun. Ya udah, jadi maksimalkan 2 tahun gitu. Jadi dunia itu kita seakan-akan ya orang seperti musafir saja. Kita akan kembali ke negeri akhirat. Ini yang harus kita pahami. Itu zuhud itu seperti itu. Bukan kita zuhud itu bukan juga kita meninggalkan ikhtiar dan usaha dan berekonomi, tidak. Tetap kita berikhtiar, kita tetap berekonomi, beraktivitas, berbisnis, tapi tidak melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita di masjid terus beribadah tanpa kita melupakan kegiatan ekonomi kita. Tidak. Jadi kita tetap beribadah mengingat Allah, dan ekonomi juga bagian dari ibadah. Jihad juga dalam menegakkan mencari nafkah untuk keluarga. Itu penting ya. Zuhud ini tidak semena-mena zuhud itu meninggalkan urusan dunia, tidak terikat. Itu artinya kita mengetahui bahwa ini semuanya adalah titipan Allah dan kita harus belanjakan. Dengan harta itu kita bisa jadikan wasilah kita menuju surganya Allah, ridhonya Allah, dan kebermanfaat untuk orang banyak. Nah, nilai yang ketiga atau pilar yang ketiga yang harus kita jalani adalah tidak boros dan tidak pamer. Nah, para pemboros ini temannya setan yang sudah saya sebutkan tadi. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Kalau kita nggak mau jadi temannya setan, jangan boros. Kalau kita nggak mau jadi saudara setan, jangan boros. Ya, kalau ada minum, supaya nggak boros nih. Ya, misalnya kita berikan kepada tumbuhan gitu, daripada nanti boros, ya, mubazir, ya.
boleh kita berikan. Ada makanan, bisa kita berikan kelebihannya kepada orang lain. Jadi jangan sampailah kita jatuh pada boros. Pamer apalagi. Ketika kita punya harta, tujuannya adalah ingin dilihat orang, ingin dapat pujian orang, maka kita akan jatuh di dalam neraka ya. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu ada 3 pertanyaan, ada 4 ya. Pertama itu akan ditanya an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa kau habiskan. Saat ini ayo sama-sama para jamaah yang ada di Bangkok ya, di Thailand, mari sama-sama kita sadari umur yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala hari ini. Alhamdulillah kita diberikan nikmat hidup. Alhamdulillah kita nggak tahu kapan dan di mana kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Yuk sama-sama gunakan umur sebaik mungkin. Yang kedua an umrihi wa an umrihi an jasadihi ya. Jiwa raganya, tangannya, kakinya, matanya, semuanya ini akan anggota tubuhnya akan ditanya untuk apa dia gunakan. Ya. Wa an malihi dan hartanya juga nanti akan ditanya dari mana, min aina dari mana dia dapatkan ya. Oh ya, min aina dari mana dia dapatkan, wa fi ma anfaqta dan kemana kau belanjakan. Ya, itu yang akan dipertanyakan dalam harta itu. Makanya ketika kita dapatnya dari yang halal, min aina iktasabahu ini, dari mana kita belanjakan, dari mana kita dapatkan ya, dari yang halal misalnya. Wa fi ma anfaqta, tapi pertanyaan kedua, untuk apa kau belanjakan? Untuk dilihat orang, untuk pamer. Maka jatuh ke dalam neraka. Jadi pertanyaan pertama selamat, min aina iktasabta. Dari mana kamu dapatkan harta ini? Kata Allah nanti di pengadilannya, dari perjual beli, ada jual beli yang dihalalkan, yang dibolehkan. Oke, selamat. Oke, kemudian pertanyaan kedua, wa fi ma anfaqta. Kemana kau belanjakan? Kau belanjakan untuk misalnya pakaian, tapi untuk dilihat orang, tapi untuk pamer, maka kita akan jatuh ke dalam neraka. Oleh karena itu, hadirin semua para jamaah, jangan sampai kita jatuh pada pamer, boros. Ya, ini bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Ini juga sama. Kita diminta untuk bersedekah, tapi tidak boleh lebih. Nggak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang kita miliki. Ya, sepertiga itu sudah banyak. Jadi jangan sampai kita berlebihan dalam sedekah pun dan dalam kesombongan. Artinya bersedekah tapi dengan diikuti dengan kesombongan. Ini tidak boleh. Ya, jadi hati-hati dalam hal ini. Kita tidak boleh bersedekah kemudian diikuti dengan kesombongan. Atau ya tadi kita berbangga-bangga gitu ya dengan sedekah. Padahal ini adalah sebuah ibadah sosial yang jalurnya itu adalah kita sebagai hambanya Allah menyalurkan apa yang kita miliki kepada yang berhak. Jadi jangan sampai diikuti dengan kesombongan. Dan yang keempat, ini sedekah. Jadi agar kita bisa menjalankan hidup sebagaimana Rasul ajarkan, maka ikutilah sedekah. Karena sedekah itu akan menghadirkan keberkahan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Akan disuburkan dari harta itu. Ya, apa manfaat harta itu? Kesehatan kah, keluarga yang baik, ya, lingkungan yang baik, kemanfaatan yang lebih besar, dan seterusnya. Dan sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 161, perumpamaan sedekah itu seperti benih yang berbuah 7 bulir. Perumpamaan akan tumbuh dari benih-benih tersebut beberapa butir, ya. Nah, ini perumpamaan dari sedekah. Kayak kita menanam pohon, waktu itu kita tanam 1 biji, ya kan? Biji mangga. Kemudian pohon mangga ini dari 1 biji itu berbuah menghasilkan buah-buahan. Dari pohon itu banyak manfaat, yaitu buah mangga. Dan juga kehidupan yang rindang rumahnya, kemudian manfaat air bisa terserap, menghindari banjir dan seterusnya. Alhamdulillah, inilah perumpamaan sedekah, ada manfaat.
yang akan didapatkan oleh orang-orang yang banyak, dan manfaat tersebut bukan hanya buat orang lain tapi buat diri kita juga. Dan sedekah ini termasuk salah satu dari 7 yang akan melindungi pada menjadi naungan kita di hari akhir. Dan tidak ada naungan kecuali dari sedekah. Ada 7 di antara ada sedekah. Hidup minimalis membuat kita mudah berbagi. Jadi kita tidak ya karena tadi kita bisa berbagi, kita tidak tertekan ya. Ya, alhamdulillah kita bisa berbagi. Alhamdulillah, Ibu ya. Oke, ini pilarnya harus kita tegakkan. Masih terdengar? Jangan sampai ini ada koneksi yang mati ya. Mohon oke, aman ya. Jadi ini 4 pilar ini perlu nih kita tegakkan dalam kehidupan kita. Ya, kita merasa cukup, kita zuhud, tidak terikat dunia. Dunia ini sementara, kita jadilah musafir ya. Ini penting, seperti saya itu ketika berkunjung, ya alhamdulillah diberikan amanah oleh dompet duafa di Ramadan tahun lalu ke sebuah negara di Australia waktu itu, qadarullah ya, diberangkatkan ke sana. Nah, seakan-akan ya saya bawa ada tas gitu ya, dan peralatan untuk ceramah lah ya. Ada 2 lah. Jadi kita ya seakan-akan musafir ya, kita punya durasi ya 2 bulan ya sudah. Kita maksimalkan kegiatan dakwahnya, kita maksimalkan menebar kebaikan, menebar manfaat, menumbuhkan kesadaran berzakat, berwakaf gitu ya. Ini penting. Kita seakan-akan musafir dan kita akan kembali. Nah, ini penting, Bu. Kalau kita semua Ibu, kita semua yang hadir di sini merasa kita seakan-akan musafir nih. Musafir ya dalam kehidupan dunia ini, maka kita akan selamat. Karena memang ajarannya itu seperti itu. Kun fid dunya ka'annaka gurib. Seakan-akan itu orang aneh, seorang musafir, orang asing gitu. Jangan sampai kita bawa ke hati. Ini yang disebut zuhud, tidak terikat dengan dunia. Harta yang kita miliki, yang sampai bawa ke hati cukup di dalam genggaman tangan. Yang kita bisa salurkan. Bahkan sebaik-baik kata adalah di tangan orang-orang yang soleh. Tidak boros, tidak pamer, ini perlu kita tegakkan agar kita bisa merasakan manfaatnya. Dan sedekah. Ya, saling keterkaitan. Kalau sudah kita miliki ini, insya Allah aman. Aman. Ya, baik itu tataran kita pribadi maupun anak-anak kita, suami kita, istri kita, dan seterusnya. Kita harus sama-sama menerapkan ini. Ini ajaran agama kita. Ya, kita terima dengan baik, insya Allah. Buahnya manis. Buahnya manis. Apa yang pertama? Hati tenang, rumah damai. Hati tenang, rumah damai. Ini yang sama-sama kita menjadi tujuan kita, hati kita tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Dengan cara apa? Termasuk kita menghadiri majelis ilmu ini. Rumah damai, tidak penuh kerusuhan. Alhamdulillah. Ya, tidak banyak tekanan. Alhamdulillah. Keuangan stabil, alhamdulillah, bisa belanja kebutuhan pokok, bisa berbagi kepada sesama, bisa meningkatkan kemampuan. Nah, ini ibu-ibu ya, ibu-ibu ya, kita semua ketika ada materi, kita bisa meningkatkan kemampuan kita. Kita bisa belajar kembali. Ada yang melanjutkan sekolah dengan biaya. Ini penting Ibu ya, keuangan stabil tadi. Perlu ada perencanaan dengan gaya hidup kita. Jadi, keuangan ini kan perlu diatur. Keuangan itu perlu diatur dengan cara tadi salah satunya ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah mengikuti ajarannya yang tadi sudah saya jelaskan dengan prinsip-prinsip itu. Keuangan stabil, insya Allah tidak berhutang, ya. Nanti jadinya tidak berhutang, artinya cukup gitu. Kalaupun yang menyebabkan berhutang itu adalah karena memang untuk kebutuhan pokok tidak ada. Nah ini qadarullah misalnya kita berhutang, ya alhamdulillah. Tapi kita punya niat untuk membayar ya, niat bayar, dan kita juga sebelum berhutang kira-kira kita mampu apa tidak gitu. Kalau tidak mampu jangan. Itu poin penting untuk syarat berhutang. Ada 2 tadi ya, niat bayar, mampu bayar. Tapi jangan sampai juga berhutang yang diharamkan ya. Objeknya haram atau cara mendapatkannya itu yang haram. Jangan sampai. Ibadah meningkat, insya Allah buahnya nanti ibadah kita meningkat, Bu. Ibu-ibu, jamaah, kita semuanya. Ya, bukan hanya tadi kehidupan dapat tenang kan, jadi fokus ibadah meningkat. Alhamdulillah, banyak mengingat Allah dengan itu kan. Ini kalau kadang-kadang ibadah bukan dinilai dari sholat saja ya,
Tapi bagaimana kegiatan ekonomi juga termasuk dalam ibadah di situ. Dalam Islam itu akan menjadi nilai ibadah kita. Ya, bentuk pengambahan kita kepada Allah bekerja. Bekerja misalnya ibu-ibu, ada yang di rumah, ada yang di luar rumah, ya, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Insya Allah dengan ini kita akan fokus meningkatkan ibadah, bahwa ini yang kita lakukan adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi nyuci kita, kerja kita, mendidik anak kita adalah ibadah kepada Allah. Jadikan kehidupan ini, pendidikan anak kita juga termasuk ini jihad dari rumah. Kita mendidik dengan pendidikan yang baik, pengasuhan yang baik. Fokus ibadah meningkat. Maksudnya ibadah tadi bukannya sholat saja. Meningkat itu bisa jadi selain sholat, muamalahnya juga meningkat. Muamalahnya yang baik, ibadahnya yang baik, kualitasnya yang baik, sholatnya baik, sedekahnya baik, meningkat semuanya. Waktu lebih berkah. Waktu berkah adalah waktunya lebih bermanfaat, lebih produktif, ya. Gimana Allah karuniakan waktu sehari digunakan untuk baik, untuk menulis, untuk membaca, untuk belajar, untuk membaca Quran, untuk tidak ngomongin orang, untuk membuat kue dan lain sebagainya. Oh, bisa buat kue, artinya sesuai kemampuannya. Dia produksi yang manfaat, yang halal, yang berkah, yang baik. Waktunya berkah. Mudah, ikhlas. Ini adalah salah satu ajaran agama kita, ikhlas. Ikhlas itu ada sebuah sifat, kalau diibaratkan sebuah ruh, ya. Ikhlas itu seperti ruh dalam jasad. Ketika jasad itu hilang ruhnya, maka dia seperti mayit. Begitu juga seperti pekerjaan. Kalau ikhlas itu hilang dari pekerjaan kita, kita tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka pekerjaan itu seperti kal mayit. Seperti mayit. Tidak bisa bergerak. Pekerjaan itu tidak memberikan manfaat. Jadi landasannya bekerja, tapi harus dilandasi dengan ikhlas. Nah, ini buahnya nanti adalah ikhlas. Mudah ikhlas itu. Mudah juga syukur. Jadi syukurnya juga penting ini, ya. Alhamdulillah. Kita perlu menegakkan ini. Akan rasa mudah, ya. Mudah bersyukur. Dan kemudian, ya, setelah kita mendapatkan ini, kita juga perlu menggali potensi dari ulama, ya, perspektif ulama dan penelitian modern. Ternyata dalam pandangan Islam, kalau kita lihat berbicara hidup minimalis ini, ya, kita tidak membandingkan diri dengan orang yang lebih kaya, ya. Apa dalilnya? Lihatlah unzuru ilaman wa asfala minkum. Wala tanzuru ilaman wa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Jangan lihat di atas kalian, agar tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau kita hari ini melihat nikmat ada orang yang punya mobil misalnya. Alhamdulillah, kita lihat orang yang kita alhamdulillah masih diberikan kemampuan punya kendaraan roda 2 misalnya. Jadi jangan lihatlah yang di bawah kita. Mungkin masih ada orang yang tidak mampu membeli kendaraan roda 2, tapi kita lihat punya kaki. Ya, kalau kita bisa melihat gitu, ya, atau punya sepeda, ya, punya sepeda. Yang punya sepeda melihat ada orang yang punya tidak bisa mampu beli sepeda, tapi kita melihat kita punya kaki, kita bisa berjalan. Yang punya kaki bisa melihat, ya Allah, alhamdulillah masih punya kaki. Ya, kita lihat lagi orang di bawahnya, ada yang tidak punya kaki. Nah, dan seterusnya. Jadi kita lihat apa yang ada di bawah kita, bukan apa yang ada di atas kita. Ini pandangan Islamnya, ya, Bu, ya. Penekanannya di sini. Yang harta yang hakiki hanyalah yang dimakan, Bu. Ya, yang dipakai, yang disedekahkan, itu harta kita sesungguhnya, Bu. Kalau kita nggak makan, yang bukan harta kita, bisa jadi itu buat orang lain, gitu kan? Wah, ternyata minumannya ini sisanya kita nggak minum, berarti punya orang lain, gitu. Jadi harta yang hakiki adalah yang dimakan, harta yang hakiki adalah yang dipakai, harta yang hakiki adalah harta yang disedekahkan. Itulah kenapa ketika kita sedekah itu berarti itu yang abadi, yang dibawa kepada akhirat, yang kembali kepada kita, gitu. Dan konsumsi kita ada 2. Ibu-ibu, saya pernah menyampaikan juga kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya, konsumsi kita itu adalah konsumsi 2. Ada konsumsi dunia, ada konsumsi akhirat. Jadi kita kalau mau makan, kita perhitungkan, oh iya, kita juga ingin makan nanti di akhirat. Bagaimana caranya? Sedekah, ya. Karena itu akan kita makan, akan kembali kepada kita.
Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan kepada Allah kita akan kembali. Dengan apa kita kembali? Dengan bekal amal soleh kita. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayo sama-sama kita perdalam ini lagi. Dan dalam penelitian modern kita juga bisa memperdalami tentang hidup minimalis. Bagaimana penelitian seperti dalam Francis J. dia menyampaikan sedikit barang itu stresnya juga berkurang. Banyak pikiran jadi kurang pikirannya ya. Sedikit stresnya berkurang. Hidup lebih merdeka dengan sedikit barang. Kalau mungkin ya ini masalahnya ketika kita banyak barang di rumah misalnya. Contoh saja ya Bu ya, diungkapkan saja. Saya pengen beli seekor kambing, beli kambing. Saya pengen beli seekor sapi, beli seekor. Kita taruh dalam rumah. Seakan-akan nggak lapang gini. Kok gitu ya, taruh dalam rumah. Apa yang terjadi? Waduh, tidak lapang ya, malah sempit gitu ya. Itu pemikiran lebih hidup stres. Begitu juga dalam kehidupan kita yang banyak yang diinginkan gitu ya. Nah, menurut penelitiannya ini bahwa ada sedikit barang itu ya ada penurunan tingkat kestresan dan hidup mereka lebih merdeka. Begitu juga penelitian dari Fumio Sasaki. Beliau menyampaikan membeli barang baru sering hanya karena jemu ya. Jemu tapi bukan karena butuh. Itu penelitian, Bu. Kadang-kadang banyak nih kalau saya melakukan penelitian secara acak gitu ya, random sampling gitu, pada jamaah. Gimana Bu beli itu sesuatu apa lebih banyaknya karena butuh atau karena ingin? Karena memang udah bosen gitu ya. Nah ini coba tanya kembali. Kalaupun ada ya berarti yang satu lagi nggak kepake. Bisa juga yang satu lagi bisa dijual, disedekahkan agar bermanfaat gitu. Tidak berlebihan. Nah, minimalisme membantu otak terbiasa menghadapi rasa jemu dan melatih syukur. Alhamdulillah. Dan kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Jadi, ini hati-hati kita nggak termasuk yang dari yang sedikit ini. Yang sedikit ini kita harus masuk, Bu. Loh kok sedikit? Ya karena Allah menyampaikan yang dia hambaku ini yang bersyukur cuma sedikit. Jadi perlu nih kita sama-sama belajar ajaran Allah, ajaran Islam ya, petunjuk kita semua dalam berkehidupan. Mudah-mudahan kita tidak ya tadi tidak tidak boros, tidak tabrik, tidak jatuh juga pada pelit. Nah, ini untuk melatih syukur. Oke, inti ajarannya ini anti israf, anti tabzir. Pokoknya kita tidaklah untuk berbuat israf, berlebihan pada hal yang layak. Kita bisa mendapatkan ini, kita bisa melakukan ini, hal-hal yang layak. Nah, ya, tapi kita berlebih dalam hal itu. Janganlah, jangan israf. Wala tusrifu, kata Allah. Janganlah kau berlebih-lebihan pada hal yang lain. Wala tubadzir, tabdzira, kata Allah. Jangan kau mubadzir, tabzir, membelanjakan pada hal yang tidak layak. Belanja hal yang tidak layak, jangan. Ini dua-duanya dilarang dalam Islam. Ini inti ajaran. Ayo sama-sama kita latih. Jadi outcome kajian ini sebenarnya Ibu-ibu ya bukan hanya sekedar pengetahuan saja, mengetahui inti ajaran kita dalam kehidupan minimalis ini, tapi kita juga melakukan, mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya itu adalah bentuk keimanan kita. Ketika kita mengetahui ini, mengetahui ajaran kita ini, maka kita sudah sudah dituntut itu untuk mengamalkan, karena iman itu nggak hanya diucapkan dalam lisan, ya diikrarkan, ditetapkan dalam hati, tapi dibuktikan dengan amal perbuatan. Wa amalun bil arkan atau wa amalun bil jawareh. Karena kalau kita hanya meyakininya terpatri dalam hati saja, tidak ada bukti. Syarat imannya tidak tercukupi. Iman itu dibuktikan dengan 3, yaitu salah satunya adalah dengan melakukan dengan perbuatan. Kayak contoh tadi, qanaah, ya kita qanaah, tapi perlu dibuktikan dengan kehidupan kita yang merasa cukup. Itu inti ajaran ini sebenarnya lebih kepada dua ini, bukan sekedar kata-kata ya Bu ya. Dalam hal ini usikum wa ya, saya juga sama-sama ingin mempertegas kembali kepada kita semua bahwa israf dan tabdzir ini dilarang dalam Al-Quran. Oleh karena itu pastikan apa yang kita miliki ini, apa yang kita belanjakan ini, apa yang kita makan dan konsumsi ini tidak keluar dari garis israf dan tabdzir.
Artinya jangan sampai jatuh kepada israf dan tabzir gitu. Itu penting, Bu. Perlu kita tegaskan. Ya. Dan bukti keimanan itu juga perlu kita lakukan dengan pro qanaah dan zuhud. Bagaimana kita termasuk ahli qani, kita orang-orang yang qani, kita orang-orang yang zahid. Kalau kita orang yang qani, kita orang yang zahid. Tidak bangga saat punya harta. Karena pada sejatinya ini adalah titipan dari yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha pemberi. Kebetulan, alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah. Wujud syukur kita, wujud atas nikmat Allah ini, maka kita perlu buktikan dengan berbagi kepada yang tidak mampu, berbagi kepada yang membutuhkan, berbagi kepada yang berhak. Itulah agar harta kita berkah. Ya, tidak bangga saat punya harta. Inna lillahi. Kita semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Plus, harta itu bukan milik kita lagi. Yang warisan, yang meninggal akan jadi warisan. Hartanya, peninggalannya, warisan. Artinya, orang lain akan mendapatkan harta kita tanpa paksaan. Bila ikrah, bila ijbar, dia akan mendapatkan langsung. Itulah warisan. Tiba-tiba didapat aja. Setengahnya gitu misalnya. Ya, atau sepertiga atau sulusennya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu pahami ini. Tidak sedih saat kehilangan. Innalillahi. Saya sampaikan ini adalah poinnya. Tidak sedih karena kita semua sejatinya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali pada Allah di waktu yang tidak diketahui. Hanya Allah yang tahu Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita akan kembali kepadanya. Ya, jadi tidak perlu sedih saat hilang. Karena semuanya sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu sedih hati. Tidak bergantung pada ujian. Jangan sampai kita bergantung pada ujian. Innal hamdalillah, segala pujian milik Allah. Segala pujian milik Allah. Ini kita kembalikan. Makanya para jamaah kita semuanya kadang-kadang mengucapkan alhamdulillah. Esensinya itu berarti kita nggak boleh dipuji. Pujian milik Allah. Innal hamdalillah, alhamdulillah. Artinya pujian milik Allah. Kalau kita dipuji, kita bersandarkan pada pujian, biar orang puji kita, ini sudah salah. Jadi perlu kita tegaskan, tidak bergantung pada pujian. Bismillah, kita hanya mendapatkan ridho Allah. Kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang kita harap. Ya, nah itu. Jadi inti ajaran ini tidak bergantung pada pujian. Merasa cukup, bahagia dengan Allah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba. Aku ridho dengan Allah sebagai Tuhan. Wabil Islami dina. Dan Islam adalah agamaku. Wabi Muhammadin Nabi wa Rasul, dan Muhammad adalah nabiku, Rasulku, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, kita cinta sama Allah, kita cinta sama Nabi Muhammad, kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan kecintaan kita tidak hanya dengan sekedar cinta dengan ucapan, tapi kita buktikan dengan kenyataan, kita buktikan dengan tindakan, kita buktikan dengan action, kita buktikan dengan melakukan hal-hal kebaikan, mengikuti ajarannya. Ini ajaran kayak kita nih sebenarnya ibu-ibu ya. Kalau kita benar-benar, oh ya dia guru kita, oh dia adalah pembimbing kita, apa yang dia lakukan, ajaran yang dia sampaikan, kita amalkan. Alhamdulillah dia dapat pahalanya. Guru kita dapat pahalanya dari ajarannya kita lakukan. Karena kita mencintai ilmu dan mencintai ahlul ilmi. Jadi kita cinta ilmu dan cinta orang yang mempunyai ilmu. Nah ini semua pada hari ini berada di majelis yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang mencintai ilmu. Dan mari sama-sama jadikan ilmu ini sebagai cahaya dalam diri kita yang akan menerangi dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kalau kita mau kehidupan kita diterangi dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini, mari sama-sama kita nyalakan cahaya tersebut dengan cara mengamalkannya. Itu. Agar kita tidak tersesat, kita perlu mengamalkannya. Merasa cukup dan bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala itu penting. Ya, ini adalah fondasi hidup sederhana menurut Islam. Fondasinya sih. Kalau fondasi diibaratkan seperti bangunan, bangunan itu fondasinya adalah tiang-tiangnya ini, bawahnya. Ya. Kalau fondasi diibaratkan akar kalau dalam pohon. Ya, ibu melihat ada pohon yang diterjang dengan angin badai, tak pernah dia itu rubuh atau jatuh gugur karena akarnya kuat menghujam ke bumi. Begitu juga dalam kehidupan.
hidup sederhana. Ini hidup sederhana intinya adalah anti israf dan anti tabzir, qanaah dan zuhud yang menjadi pondasi kehidupan sederhana kita di dalam Islam. Dan sederhana bukan berarti miskin. Sederhana menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita punya konsumsi rumah tangga yang banyak karena kebutuhan, dibolehkan dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu dan dibelanjakan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Dan pondasi inilah yang menguatkan kita semuanya. Kalau kita sudah dapat inti ajaran ini, kita lakukan dalam amaliyah kita sehari-hari, insya Allah kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kebaikan yang banyak untuk kita, keluarga, dan juga masyarakat. Dan hidup minimalis ini adalah sunnah Nabi. Kenapa sunnah? Karena cara Nabi berperilaku. Sebenarnya cara saja kita menyikapi kehidupan ini. Ya, kalau berbagi pengalaman, saya pernah misalnya apa yang ada di depan, ya itulah yang kita makan. Apa yang ada itulah yang kita minum. Alhamdulillah, misalnya ada minuman, ada makan sayur, misalnya kita makan, ya hidup. Nah, ini yang Nabi contohkan kepada kita. Dan itu jalan ketenangan. Jalan. Kalau kita mau tenang, jalani ini. Tenang, dapat. Kuncinya adalah jalan ini yang kita tuju, jalan ini yang kita pakai. Karena Islam adalah the way of life. Jalan hidup kita semuanya. Kunci keberkahan hidup. Kunci keberkahan. Kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di sini, yang kita cari adalah keberkahan hidup kita. Semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya, ya, masyarakat kita semuanya, lingkungan kita, dan ibu-ibu semua ya yang hadir, termasuk nanti di akhirat ini kita semuanya juga akan bertanya nanti mana besti kita, gitu ya. Ibu-ibu biasanya akan nanya ya, hadir ke majelis ini, besti saya datang atau tidak, gitu, bahasa zaman now ya. Ya, di akhirat ditanya ya, mana besti kita, besti saya, gitu ya. Ini makanya dengan siapa kita bergaul, kita pastikan kunci keberkahan hidup. Ayo sama-sama, bukan hanya diri kita saja, tapi ajak lingkungan kita, ajak komunitas kita untuk menerapkan inti ajaran kita ini agar apa? Agar kehidupan kita dikelilingi oleh keberkahan. Bukan hanya kita sendiri ya, tapi lingkungan dan komunitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita hambanya, menjadikan kita sebagai hamba yang penuh dengan kecukupan, yang memiliki sifat qanaah, minal qani'in, dan tidak diperbudak dunia, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Begitu ibu-ibu semua jamaah Bangkok, atas pemaparannya saya serahkan pada ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, disorot ke gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Ini yang Ibu Ayu. Oh, Ibu Ayu. Ya, Ibu Ayu. Salam kenal Pak Ustadz. Pak Ustadz, aku cuma mau tanya, kalau misalnya hukumnya, misalnya kita sudah punya beberapa barang yang banyak gitu lah ya Pak Ustadz, misalnya kayak baju, sepatu, segala macam. Lalu kita mau mendonasikan itu. Nah, tapi ketika kita mendonasikan itu, ada rasa kayak masih rasa sayang gitu dengan si barang itu. Tapi sebenarnya kita ikhlas gitu, maksudnya kita mau kasih, cuman kayak masih ya kan ada kenangan, misalnya seperti baju anak-anak masih bayi, misalnya gitu ya, sampai sekarang masih ada beberapa yang saya simpan nih Pak Ustadz. Tapi sebenarnya saya mau let go gitu. Nah itu, tapi masih kayak bimbang. Tapi ketika saya mau kasih, terus saya kayaknya saya sayang, saya ambillah 1 atau 2 lembar gitu untuk saya simpan. Nah itu hukumnya yang sudah saya donasikan tadi, walaupun saya masih suka merasa-rasa kayak aduh ada memorinya, itu kira-kira akan berkah nggak ya buat saya Pak Ustadz? Terusnya saya udah ikhlas banget gitu, cuma kadang-kadang suka kepikir aja gitu. Ya, Bu Ayu, Masya Allah. Artinya yang sudah Ibu lakukan ini salah satu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
landasi hal tersebut ikhlas dengan keikhlasan, dengan ikhlas agar Allah memberikan keberkahan pada harta ibu. Jadi yang sudah kita berikan, kalau dilihat ya janganlah melihat saya sudah berikan ini, saya sudah berikan ini gitu. Jangan. Kalau sudah beri jangan sampai ada perasaan diikuti dengan disebut-sebutkan ya kalau memberi gitu ya. Saya pernah ngasih loh, jangan. Ini benar-benar ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi kita diperintah oleh Allah itu untuk memurnikan ketaatan kita. Jadi murni karena Allah. Kalau ibu masih sayang, maka hilangkanlah perasaan itu. Ya sudah, ikhlaskan. Ikhlaskan, bismillah gitu, Allah ganti yang lebih baik. Dan memang dalam Islam itu begini Bu. Jadi kalau kita memberi itu, percayalah akan Allah berikan gantinya yang lebih baik gitu. Itu memang ajaran Islam. Akan ada gantinya Bu. Karena dalam Islam itu ketika kita memberi akan ada gantinya yang lebih baik bahkan itu. Itu lebih more better ya, dalam ajaran Islam seperti itu, lebih baik. Maka daripada itu sekarang Bu, kita hadirkan Allah dalam hati kita. Biar apa? Ketika kita memberi, ketika kita ngasih ya, ketika kita bersedekah, berbagi apapun itu bentuknya, kita tidak akan merasakan lagi perasaan seperti itu. Tadi jangan sampai bawa ke hati, Bu. Ada banyak kenangan kadang-kadang kita seperti itu manusiawi. Kita perlu latih. Jadi intinya adalah melatih diri. Melatih diri. Sampai sekarang itu kan kita terus diminta untuk melatih dengan cara apa? Contoh puasa sunnah. Ya kan, setelah Ramadan ada puasa sunnah, latihan untuk apa? Agar hawa nafsu kita itu tidak bisa mengalahkan kecerdasan kita. Dengan cara apa tadi? Ada latihan dengan puasa. Ada lagi latihannya dengan sholat. Perbanyak sholat dalam minta tolong. Agar apa? Agar kita terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Termasuk hati yang tadi. Nah ini perlu nih latih. Karena kunci semua ada di hati, Bu. Ya, jadi kunci di hati, lapangkanlah. Itu. Jadi apakah saya berdosa? Tidak berdosa, Bu. Tidak berdosa. Kalau memberi itu malah berpahala. Tapi ini sekarang kita sama-sama apa yang kita lakukan ini jangan sampai ada niatan lain kecuali ya Bu ya, titik poinnya adalah ridho Allah nih yang harus kita garis bawahi. Yuk sama-sama kita bangun itu untuk diri kita sebenarnya Bu, nanti di akhirat. Ya, sebenarnya itu juga barang yang aku tadi itu tuh lebih ke karena ada historinya aja Pak Ustadz, misalnya baju anak-anak masih kecil atau misalnya baju pertama kali lamaran atau segala macam itu kan masih ada beberapa yang aku simpan gitu. Betul Bu, betul. Memang kadang-kadang baju lamaran atau apa, ya itulah manusiawi, khususnya ibu-ibu ya. Jangan, udah sekarang Bu, bismillah gitu ya Bu. Ya sekarang ikhlaskan, lapangkan. Itu memang ada kayak gitu manusiawi Bu. Karena memang kebanyakan ya saya juga melihat gitu ya di akhwat itu kadang-kadang misalnya ini baju lamaran atau ini ya itulah manusiawi. Tapi Ibu sekarang saat ini ayo Bu lapangkan ya bismillah, itu milik Allah. Kita kembali kepada Allah gitu ya. Ini tapi Bu untuk dapat ajaran ini memang butuh waktu Bu. Jadi ketika ilmu itu mungkin hari ini Ibu dapat tapi bisa jadi ada yang Ibu terima ada yang enggak. Nah ya. Nah, kita perlu terus gitu ya. Belajar itu nggak hari ini pintar, nggak langsung. Nggak ada orang yang belajar langsung jadi pintar, nggak ada. Ada yang butuh proses. Jadi Ibu untuk bisa menerima itu butuh proses. Jadi saat ini belajar, Ibu bisa nerima. Ada juga Ibu belum bisa menerima. Tapi mungkin ketika Ibu belajar lagi, besoknya Ibu menerima ternyata. Jadi begitu. Jadi laisal mar'u yuladu aliman. Tidak setiap orang yang lahir itu langsung jadi pintar. Jadi mungkin dia butuh proses, tapi nggak apa-apa. Ibu ini sedang dalam proses, tapi Ibu proses itu yang Ibu lakukan ini sudah benar, gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang dosa. Itu proses ini nanti akan membukakan kelapangan hati Ibu. Amin. Prosesnya. Oke Bu Ayu, demikian. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu Ayu. Ada lagi yang lain, silakan. Ini Mbak Farina mau tanya. Oh ya, Ibu Farina. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Farina. Ya, Pak tanya itu sebenarnya enggak, cuma kan dipajang aja di rumah gitu kayak garam itu sebenarnya sepak boleh enggak sih?
Sebentar Ibu, tadi keputus-putus. Ini tuh apa Bu? Yang sebenarnya tidak berguna, apa maksudnya kan nggak dipakai gitu ya, nggak berguna. Itu sebenarnya kita boleh atau gimana Pak? Jadi tadi kata-katanya terputus. Yang tidak berguna itu apa tuh Bu? Hah? Ini ulang ya, yang lain. Udah. Ya, Bapak udah Pak. Ya, udah. Jadi kalau kayak collection gitu Pak, Oh, contohnya collection. collection Gundam gitu, sebenarnya kan itu nggak berguna ya Pak ya, kita nggak pakai, cuma mainnya hiasan aja gitu. Ya. Nah, kan untuk kesenangan gitu, cuma untuk kan sebenarnya itu ada fixnya apa nggak sih Pak? Bisa nggak? Kayak pajangan gitu. Pajang. Ya baik Bu. Jadi Ibu, kita ini di Islam ada 3 kebutuhan. Pertama kebutuhan doruri, itu namanya primer. Doruri ini kalau nggak dilengkapi, nggak dicukupi, dia akan meninggal. Ya itu harus wajib. Yang kedua, kalau memang kita sudah mencukupi ini, kita boleh memenuhi kebutuhan yang kedua, yaitu haji, kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan haji ini, contoh kalau kita nggak penuhi, kita akan merasa kesulitan. Contohnya adalah misalnya kendaraan, handphone, gitu ya Bu ya. Maka kita boleh memenuhi itu, tapi nggak wajib. Ya, cuma kalau kita nggak penuhi ya kita agak susah komunikasi. Tapi itu bukan termasuk yang wajib ya, nggak edoruri tadi. Yang ketiga itu kebutuhan tahsini. Kebutuhan tahsini itu adalah kebutuhan yang untuk memperindah seperti aksesoris. Jadi dalam Islam kita boleh diminta untuk memenuhi 3 kebutuhan itu. Tapi sebelum kita memenuhi kebutuhan tahsini tadi yang aksesoris, yang memperindah, itu kita harus pastikan kita telah mengeluarkan hak Allah, yaitu berupa zakatnya. Kalau memang ibu-ibu mencapai nisab, batas batas minimalnya ya untuk wajib zakat. Jadi sudah kita mencukupi kebutuhan primer, sekunder, gitu ya. Ternyata kita mau kebutuhan tersier nih, yang tadi bersifat yang luxury gitu ya. Tapi pastikan dulu bahwa yang kita ini sudah membayar zakat dan seterusnya. Boleh, gitu Bu. Baik, makasih Pak Ustadz penjelasannya. Sama Ibu. Ada lagi Ibu. Ya, frugal living itu boleh nggak? Iya, frugal living. Tadi aku mau nanya juga kayak frugal living itu boleh. Bapak, satu lagi Pak, Ustaz, kalau frugal living itu sebenarnya boleh nggak sih Pak? frugal living Maksudnya dalam sangat menghemat banget. Oh, sangat menghemat banget. Iya, Betty. iya. Jadi Bu, ya, sangat hemat banget itu dalam Islam tidak dibolehkan. Itu berlebih-lebihan. Ya Bu ya. Jadi yang kita diminta dalam Islam itu al-umuru fil iqtisadi kulliha. Jadi semua yang ada dalam perkara-perkara dalam kehidupan kita diminta untuk pertengahan. Jadi pertengahan itu tidak pelit, hemat banget, tidak juga boros. Jadi pertengahan. Kalau kita konsumsi ya tidak juga, waduh ini saya nggak apa-apa satu aja deh, padahal di rumahnya ada 3 gitu ya. Ini hemat banget gitu. Sampai mau berobat juga, udah nanti aja ini mah hanya pilek atau dan sebagainya. Padahal untuk kehidupan kita, untuk diri kita wajib kita itu mengobati itu gitu. Jadi ya dengan sakit kita ada orang yang memang pada saat itu membutuhkan uang, melalui kita berobat dia tercukupi kebutuhannya gitu Bu. Jadi di dalam kehidupan ini sebenarnya seimbang ya, Allah sudah menetapkan seimbang Bu. Ada yang bahagia, ada yang sedih. Hari ini Ibu misalnya berbahagia, di samping itu ada orang yang diberikan kesedihan oleh Allah. Jadi jangan terlalu berbahagia melebihi batas gitu ya Bu ya. Contoh Ibu hari ini ada jualan, keuntungan Ibu 1 juta. Ada yang hari ini kerugiannya 1 juta. Jadi sama-sama kehidupan ini seimbang Bu. Jadi ya jalanilah kehidupan ini dengan alhamdulillah bersyukur. Karena semuanya
sudah Allah pastikan seimbang. Gitu. Jadi jangan sampailah kita hematnya itu berlebihan gitu. Itu nggak boleh, Bu. Pak Ustadz, satu lagi aku mau bertanya. Iya, Bu. Kan zaman sekarang itu kan semuanya itu kan serba cepat FOMO gitu ya Pak Ustadz. Barang-barang apa nanti ngantri terlebih anak-anak muda gitu ya Pak Ustadz. Misalnya kayak Popmart, ada yang baru keluar mereka itu beli. Nah sebenarnya itu konsumsinya kan tinggi, tinggi Pak Ustadz. Padahal kan barang itu sebenarnya kesenangannya sesaat gitu ketika dia ngebuk. Nah Iya, Bu. itu gimana ya Pak Ustadz hukumnya? Karena beberapa saudara-saudara misalnya aku mau ngingetin gitu kayak Iya, Bu. anak kurang-kurangin lagi. Jadi kita sama-sama perlu belajar konsumsi dalam Islam. Karena ada prinsip dan ajaran dalam konsumsi di dalam Islam yang orang-orang tidak banyak tahu, Bu. Nilai poin dasarnya sudah saya sampaikan tadi, Bu. Bahwa ketika itu kita sejalan, contoh kayak ngopi ya, Bu ya. Kita ini sebenarnya, contoh nih Bu ya, ngopi itu kan menghilangkan haus, ya enggak? Menghilangkan haus. Tapi sebenarnya bisa kan menghilangkan haus dengan air putih gitu, iya bisa. Tapi Bisa. kalau misalnya keinginan ibu ngopi, kebutuhannya ibu itu memang kopi, itu ketemu sejalan. Nah, Islam ini mendorong seperti itu, keinginan dan kebutuhan sejalan. Contohnya misalnya satpam gitu ya, memang menghilangkan ngantuk gitu ya, memang dia butuh kopi, tapi dia memang ingin juga belinya kopinya yang itu, ya butuh, ya sudah sejalan kebutuhan dan keinginan. Nah ini Islam ini mendorong agar adanya pertemuan kebutuhan dan keinginan, nggak hanya didorong dengan dasar keinginan saja gitu. Nah ini yang menggerakkan ekonomi, nggak jadi masalah. Cuman tadi belanjanya itu didasari tidak boros dan tidak berlebihan. Itu Bu poinnya. Ya gitu ya Pak Ustadz. Iya Bu, secukupnya ya. Ya, kan? Ada lagi Bu Ibu? Mbak Elsa? Ibu-ibu ada lagi yang ditanyakan? Ada. Oh, ada Mbak Yudi, Pak. Iya. Besar mau tanya. Ya. Kalau misalnya gini ya, kita udah menjalankan hidup minimalis. Terus akibatnya kita jadi punya banyak tabungan gitu ya. Tapi lalu ada misalnya kerabat kita yang dia tuh terjebak pinjol, terus mau pinjam uang sama kita gitu kan. Sementara kita tahu bahwa akan sulit buat dia nanti membayarnya gitu loh. Itu gimana ya kalau kita tuh nggak minjemin susah karena dia saudara misalnya gitu ya, tapi minjemin juga kita kesel gitu ya karena dia akibat hidup dia yang konsumtif gitu. Iya banyak itu Pak Ustadz. Waduh. Ya. Waduh berat nih Pak Ustadz kayaknya nih. Sampai ngambil lapas Pak Ustadz. Pindah. Ibu punten tadi punya banyak tabungan, terus Ya. Terus ada kerabat kita yang dia tuh ingin pinjam uang karena dia terlibat pinjol. Pinjolnya tuh karena kehidupannya yang konsumtif gitu loh. Iya. Nah, kita kan dilema ya, karena kita tahu kayaknya dia bakal susah kembalikannya gitu loh. Sementara uang itu kan kita simpen kan dari perjuangan kita lah ya gitu ya. Iya. Itu terus gimana ya? Kita minjemin tapi kesel, nggak minjemin tapi kasihan saudara gitu ya. Masalah. Oke Bu, jadi Bu dalam posisi ini sebenarnya Ibu perlu ketahui bahwa pinjaman itu adalah amal soleh. Dia itu bukan sekedar, dia itu amal soleh, artinya ibadah yang bernilai pahalanya lebih besar daripada sedekah. Apalagi dengan saudara. Namun di sisi lain Ibu terkendala, dia itu kebutuhannya untuk tutup lubang gali lubang yaitu ya, untuk hutang lah. Nah posisi itu Ibu bantu, namun Ibu boleh dengan cara misalnya mempertegas lagi ya, nanti harus dikembalikan, jangan begini, jangan begitu. Boleh seperti itu, atau Ibu kasih setengahnya untuk membantu dia, nggak jadi masalah, tolong dia. Nggak semuanya Bu.
Misalnya boleh seperti itu. Sebenarnya cara saja sih Bu, cara menjalani itu Bu. Menjalani karena Ibu ketika dapat ada yang mau minjem itu Ibu ya ya ujian harta sebenarnya Bu itu ujian harta. Belum. Ujian harta itu Bu. Iya Pak, Bu. Pak, itu kalau yang kita pinjemin itu orangnya konsumtif, bukannya kita malah membantu dia untuk semakin menambah hutang dan hutang, Pak? Atau kita harus cut off dia untuk pembelajaran mereka gitu, boleh nggak sih Pak? Supaya dia mempergunakan uang dengan baik gitu. Bentar Ibu baca dulu ya. Baik Pak. Sinyalnya kayak. Masih, mereka manusia masih kayak belum proses terpilih semua. Oh, itu. Nah, ini mau dibantuin. Baik. Bukan Baik Ibu, saya lanjut ya Bu ya. Tadi itu sebenarnya ketika pinjamannya Ustaz nggak kedengeran suaranya.
Sekarang kedengeran nggak, Bu? Ya, sudah Pak. Kedengeran. Udah. Udah Pak. Jadi pinjaman yang dikeluarkan itu ketika kita tahu dipinjami untuk hal yang dilarang, maka lebih baik tidak diberikan, ya Bu ya, karena berdampak pada dosa. Tapi yang kedua, ketika pinjaman itu memang untuk kebaikan, untuk menyambung silaturahmi, apalagi saudara ya Bu ya, itu diutamakan diberikan, gitu. Kalau Ibu udah tahu memang untuk hal yang dilarang, jangan dikasih, Bu. Iya. Gitu. Tapi kalau itu untuk kebaikan, Bu, sambung silaturahmi dengan saudara kan lebih diutamakan ya, Bu ya. Apalagi itu Iya. saudara gitu. Atau Ibu yang maunya begini, tapi itu kan buat konsumtif gitu. Saya juga nggak tahu nih untuk apa ya. Itu. Nah, Ibu bisa kalau untuk konsumtif ya yang dibolehkan misalnya, tapi ini untuk yang dibolehkan ya, untuk kebutuhan pokok lah. Nah, itu silakan Ibu kasih, tapi jangan semuanya bisa. Itu adalah cara kita menyikapi sih, Bu. Tapi untuk menyambung silaturahmi kan itu diperlukan, Bu. Apalagi sama saudara ya. Itu poinnya, Bu. Apalagi sama saudara. Misalnya Ibu bilang, tapi ini kan untuk apa tadi? Untuk pinjaman online gitu, dia udah terjerumus gitu ya. Ini takutnya Ibu nggak kembali gitu ya. Maka tanyakan hati kecil Ibu. Smile. Ya misalnya memang tadi bakalan, oh iya ini kan saya tabungan saya, masih ikhtiar saya gitu ya. Tapi saya tetap bantu yang lain. Kalau yang ini enggak jadi masalah, Bu. Karena Ibu yang lebih tahu itu. Kenapa gitu ya. Sampai Ibu nggak mau ngasih, tapi Ibu punya alasan gitu yang kuat. Takut nanti terjerumus dosa. Nah, itu boleh. Jadi kita ngambil itu bukan karena kita pelit ya, tapi karena kita lebih ke hati-hatian kita atas amanah Allah ini gitu. Jadi penolakannya berdasar, Bu, nggak hanya sekedar menolak gitu. Ada landasannya. Ya Ustaz, terima kasih. Ada lagi? Oh iya, sama-sama, Ibu. Hah? Ya, ada Pak Ustaz. Ada Iya. lagi Bang. Ya, Dengan apalagi? Ibu dia. Yang keras. Ya, mangga, Bu. Suara Suaranya putus, Bu. Tadi putus-putus. Ada saya. Udah Pak. Tadi kan dijelaskan tentang israf dan takbir. Iya, Diberikan contohnya Ustaz supaya lebih memahami. oh jadi israf itu contohnya gitu ya. Sama Iya, tabzir contohnya gitu. Baik. Kalau kita bicara contoh dari tabzir dan israf, kita bisa bahas di kegiatan kita sehari-hari. Contohnya, misalnya kita beli sesuatu, uang kita untuk yang tabzir dulu ya, yang tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya minuman keras, gitu ya. Terus untuk membayar layanan-layanan atau tontonan yang tidak bermanfaat, untuk judi online, itu tabzir. Jadi menghambur-hamburkan berlebihan dalam yang nggak bermanfaat atau dalam hal yang dilarang agama kita. Atau untuk pamer, itu kan contohnya, Bu, di medsos misalnya kan gaya hidup pamer ya kan banyak ya, Bu ya, flexing gitu kan. Nah, ini nggak boleh tuh, itu tabzir ya. Jadi menghamburkan uang tapi untuk pamer, itu tabzir. Nah, kemudian memakai uang mungkin yang rusak gitu ya, Bu ya, untuk merusak barang gitu. Jadi gimana caranya uangnya dibeli untuk merusak barang, misalnya kayak coret-coret fasilitas umum, itu juga termasuk tuh tidak tidak diajarkan karena masuk dari tabzir. Kenapa uang itu digunakan untuk coret-coret gitu? Itu namanya tabzir, Bu, nggak bermanfaat gitu, sia-sia gitu ya. Atau Ibu mengadakan uang itu ratusan juta untuk hiburan gitu ya, yang melanggar syariat gitu. Oh, itu
nggak boleh tuh Bu. Itu ya. Oh. Nah, kalau yang israf ini kan berlebih-lebihan tapi dalam hal yang dibolehkan. Itu Bu. Nah, contohnya Ibu makan makanan halal tapi sampai mubazir Bu, makan ikan tapi belinya banyak gitu ya. Nggak boleh ya. Belinya itu sampai Ibu kebuang lah, janganlah Bu ya. Atau Ibu beli pakaian yang baik gitu, banyak tapi nggak dipakai pakaiannya gitu. Beli 5 pakaian cuma dipakai 2, yang 3 lagi nganggur. Jangan, itu termasuk israf namanya. Atau Ibu mengadakan ini pesta misalnya, pesta walimah ya, biayanya mahal, mewah, berlebihan gitu ya. Tapi pesta pernikahannya ya tergolong halal gitu ya. Nah, ini termasuk dari israf. Atau Ibu beli HP baru misalnya ya, yang lama sebenarnya masih bagus, tapi beli yang baru. Nah, ini termasuk jadi israf. Terus misalnya Ibu pakai AC di rumah ya, sebenarnya nggak ada orang ya, tapi Ibu nyalain terus. Nah, ini termasuk israf Bu. Atau Ibu Iya. belanja tuh di dapur banyak ya, terus kemudian belanja dapur banyak buat stok, ternyata kebuang, basi. Nah, ini masuk israf Bu. Expire gitu-gitu maksudnya. Iya, termasuk itu israf masuknya ya Bu. Walaupun kita lupa ya Pak Ustadz. Iya, makanya kan beli aja sesuai dengan ini Bu, kebutuhannya. Dan Ibu tahu yang dibeli itu harus dimakan, dikonsumsi dengan baik agar tidak israf. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi Bapak. ibu-ibu? Kayaknya saya sudah tutup. Kan mau gantian kan? Iya. Baik, Ustadz. Sudah cukup pertanyaan dari ibu-ibu. Terima kasih banyak Ustadz. Iya. Mungkin bisa tutup dengan doa Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita berdoa. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah ya al-qira'ati ummul furqan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Astagfirullahaladzim. Ya Ghafur ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya al-Fattah sahil umurana wa umur walidina wa umur hadhil jamaah ma damatis samawati wal ard. Ya Wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Iya, Atas silakan Ibu. Kami boleh minta waktu 3 menit untuk foto bersama Ustadz. Iya, boleh Bu, silakan. Ibu-ibu. Aku sengaja mau cerita. Berdiri. Atau lakukan sudah.
Amin banget. Enak apa yang tadi? Apa mesti enak? Aku pengen. Transfer. Aku foto dulu kakak. Kelihatan nggak bapaknya? Jangan dia pakai Ini tuh dulu saya bapaknya sekarang. Terus sini kan. Oke, bisa ikut. Ayo. Bisa. Ini apa sih? Bisa yang waktu itu mas. Bisa. Itu mau lihat kan? Bisa, siapa Bapak apa yang bayar mas? Jadi ingat di depan kita ini yang bapak ya. Gitu aja. tasnya nggak kelihatan. Sudah kelihatan kok. Ya Allah, maaf ya, kena aku, kena ini aku. Mana sih kameranya? Mana sih? Oh, oke, saya kena. Enggak, goblok kena. Lihat. Ini beli Kayaknya gini nggak? Bajunya kelihatan nggak? Badino di mana? Nah, oke, ayo. Oke. Ya, 3. Coba dicek dulu, cek dulu. Oh iya. Cek rumah di doang. Orang tuh sukanya cuma komando. Tuh, ada komando. Ini udah lama banget gua nggak dengar komando. Siap lapangan. Tanpa red on tail. Cuma 3 menit. Mari kita lihat pisahnya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Mohon maaf untuk waktunya gue Pak Ustaz. Sama-sama ibu-ibu, mohon maaf. Terima kasih. Salam, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.